Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang irigasi kateter mata kuliah dan dasar manusia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hamudi Prasetyo. Kalian boleh memanggil saya Pak Hamudi saat di kampus. Baik, sedikit kata-kata dari saya, lakukanlah berbagai hal dengan kolaborasi hati dan pikiran. Jangan lupa yang sedang LDR, semangat LDR, lockdown relationship maksud saya. Dan juga semangat daring. Kita mulai. Materi irigasi kateter, mata kuliah kebutuhan dasar manusia. Dari pengertian, irigasi kateter secara umum adalah tindakan untuk membersihkan bladder atau darah melalui kateter. Tujuannya di mana kita harus membersihkan darah atau bladder tersebut itu ada di genitourinaria sepanjang saluran perkemihan. Kenapa kita harus membersihkan? Yang pasti itu untuk menjaga dari infeksi sehingga tidak akan terjadi infeksi, pencegahan infeksi atau merupakan iritasi lokal bladder. Jadi saat pasien-pasien post operasi bagian genitourinaria atau pasien dengan cancer, dengan kanker pada daerah genitourinaria, itu umumnya akan terjadi pengeluaran darah, dan pengeluaran darah tersebut jika itu ada di dalam kandung kemih atau sepanjang saluran genitourinaria itu akan membeku, dan jika sampai terjadi pembekuan beresiko terjadinya infeksi karena ruptur pada bagian kandung kemih seperti itu. Lalu tipe irigasi kateter. Ada dua jenis tipe irigasi kateter, irigasi tertutup dan juga terbuka. Pada prinsipnya, irigasi tertutup itu adalah irigasi yang menggunakan irigator set atau set irigator. Irigasi terbuka kita cukup menggunakan squib untuk pembersihannya. Prinsipnya itu sama untuk membersihkan dari adanya bladder pada bagian saluran genitourinaria dan juga menghilangkan dari sumbatan-sumbatannya tersebut. Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk praktikum irigasi kateter yang pertama itu cairan irigasi. Cairan irigasi ini berupa water steril. Jika memang tidak ada water steril, boleh menggunakan NaCl karena ini tidak akan terserap, jadi begitu masuk akan keluar lagi. Lalu spuit 30-50 cc, 50 ml dengan ukuran pada siringnya itu yang ada di tengah ya, bukan yang ada di samping kanan maupun kiri, tapi yang ada di tengah seperti siring pump. Saya sarankan menggunakan yang 50 ml saja karena tidak akan mengulanginya begitu banyak. Lalu kasus steril, gelas ukur, urin bag, kapas antiseptik. Kapas antiseptik ini atau kapas DTT pada zaman sekarang kita bisa menggantinya menggunakan alkohol swab. Alat dan bahan lain. Nah, ini set irigator. Set irigator ini untuk sistem irigasi yang tertutup. Kalau mempunyai set irigator berupa plastik seperti plastik infus yang besar itu bisa kita gunakan. Tapi itu sekali pakai. Kalau set
Irrigator ini bisa kita gunakan beberapa kali pakai dengan cara digantungkan di tiang infus atau digantungkan set irrigator khusus. Lalu penghubung Y ini eh, mohon maaf tidak ada gambarnya. Bisa kita gunakan untuk menghubungkan dari voli kateter yang bentuknya dua, sehingga akan bercabang menjadi 3 cabang seperti voli kateter 3 cabang. Satu, sebelah sini ini untuk balon kateter, tengah untuk output, bagian sampingnya lagi untuk input. Nah, kalau hanya menggunakan dua, maka hanya balon kateter dan juga input output. Sehingga ditambahkan penghubung Y dikarenakan pada sistem irigasi tertutup itu akan kesulitan atau tidak bisa digunakan. Yang bisa digunakan pada sistem irigasi tertutup adalah menggunakan ini, voli kateter yang 3 cabang. Lalu plaster, apapun mereknya, tidak harus Cetaphil. APD, alat pelindung diri. Handscoon steril, masker, kita cukupkan handscoon steril, masker, dan juga apron, karena beresiko terjadi cipratan. Boleh juga memakai lainnya, Google atau penutup kepala boleh. Pembalut tahan air ini kita gunakan sebagai pengalas, namanya underpad ya. Pada zaman sekarang banyak digunakan underpad karena untuk menyerap dari cairan. Kalau misalkan tidak ada underpad, bisa kita gunakan pengalas pada umumnya. Lalu gunting klem kateter. Itu secara umum yang kita butuhkan. Prosedur pelaksanaan. Ada tahap persiapan, tahap orientasi, tahap kerja. Di tahap persiapan jangan lupa saya sudah mengecek rekam medis pasien, saya sudah membaca dari rekam medis pasien, dan saya sudah mempersiapkan alat, sudah mempersiapkan tujuan saya akan melaksanakan irigasi sistem tertutup atau terbuka, tipe irigasinya tertutup atau terbuka dengan tujuan untuk membersihkan. Ini sudah kita persiapkan termasuk dalam pengajian pengetahuan klien ini sebelum kita melakukan tindakan. Umumnya akan ada di rekam medis pasien sih. Lalu setelah kita mempersiapkan alat, mempersiapkan diri pada tahap persiapan, tahapan orientasi. Tahapan orientasi, begitu kita datang ke pasien, perkenalkan diri, menjelaskan tujuan, dan lupa bertanya dengan pasien pertanyaan terbuka. Sebagai contoh, Assalamualaikum, Bapak, perkenalkan saya perawat Hamudi. Di sini saya shift pagi dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang atau jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Dengan Bapak siapa? Nah, gunakan pertanyaan terbuka. Dengan Bapak siapa? Namanya siapa? Tempat tanggal lahir di mana? Minimal 2 identitas. Boleh nama dan juga tempat tanggal lahir, boleh nama dengan nomor rekam medis. Seperti itu. Kalau kita menggunakan pertanyaan tertutup, jika itu terjadi pada pasien lansia atau dengan pendengaran yang kurang, misalkan, apakah benar dengan Bapak Budi? Mohon maaf, dengan Bapak Budi ya? Gitu. Pasien yang lansia atau pendengaran kurang, beliau akan mengangguk-angguk saja, belum pasti itu Bapak Budi, makanya gunakan pertanyaan terbuka. Setelah itu kita menjelaskan tujuan kita. Baik Pak, di sini saya akan melakukan irigasi kateter dengan tujuan untuk pencegahan infeksi pada Bapak dengan sistem tertutup. Nantinya irigasi kateter ini akan membersihkan perdarahan pada pos operasi Bapak sehingga resiko infeksi akan tertangani dan juga Bapak dapat merasa lebih nyaman. Saya akan melakukannya kurang lebih 15 menit. Adakah yang mau ditanyakan, Pak?
Jika tidak ada, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup itu. Jika mau ada tambahan lain boleh pada tahapan orientasi. Lalu tahapan kerja. Pada tahapan kerja nanti saya akan jelaskan di video praktek tersendiri. Setelah itu tahapan terminasi. Tahapan terminasi kita gunakan setelah kita eh, tahapan kerja sudah terlewati, sudah membereskan alat. Yang harus kita jelaskan yang pertama, baik Bapak, sebagai saya contohkan ya, baik Bapak, irigasi kateter sistem tertutup sudah saya lakukan dengan menggunakan jumlah cairan 500 ml dan sekarang hasilnya atau outputnya warna urin Bapak berwarna kuning kemerahan dengan adanya bekuan darah dan juga konsentrasi tidak cut. Bagaimana perasaan Bapak? Tanya perasaan Bapak merasa lebih nyaman, adakah nyeri atau tidak. Lalu kita sambil mengobservasi adakah tanda-tanda demam atau tidak pada pasien tersebut. Misalkan pasien menggigil atau pasien merasa kedinginan tetapi dengan suhu yang tinggi. Lalu jangan lupa menanyakan adakah yang mau ditanyakan. Tidak ada, kalau tidak ada nanti saya akan kembali lagi pada jam 12 atau pada jam 11 untuk pemberian obat analgesik. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lanjut ke tahapan dokumentasi. Setelah kita selesai tahapan terminasi, tahapan dokumentasi ini bisa kita lakukan di nurse station dengan cara pencatatan hasil tindakan sampai evaluasi menggunakan SOAP. SOAP. Pertama S-nya subjek. Subjek itu apa yang dikatakan klien selama kita melakukan tindakan seperti tadi. Klien mengatakan lebih nyaman. Klien mengatakan tidak ada nyeri. Observasinya ini jumlah cairan yang digunakan berapa, outputnya apa saja, warna urin, adakah bekuan darah, bau, konsentrasi. Terus bagaimana keadaan kateter, kepataran kateter terjaga dengan baik. Asesmen ya, itu diagnosa keperawatan, misalkan resiko infeksi belum teratasi dengan memasukkan kriteria hasil, masih ada bekuan darah, masih ada warna urin kemerahan. Lalu planningnya melanjutkan intervensi dengan tindakan irigasi kateter setiap berapa jam, per 8 jam, per 12 jam, atau per 24 jam, itu tergantung dari kondisi klien. Lalu nanti saya akan menjelaskan tentang video praktikum irigasi kateter, open system irrigation, and closed system irrigation. Sistem irigasi terbuka, sistem irigasi tertutup.